Coba kita baca idgham artinya. Sudah ketemu semua? Bu Tanti kemana? Bu Tarwiyah baca idgham mimi halaman 54 pengertiannya. Idgham artinya memasukkan dan mimi artinya huruf mim. Maksudnya bila mim mati bertemu mim maka bunyinya mim. Yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua dan disertai dengung. Kamu di sekolah jam berapa? Ya, masuk. Kita lihat idgham mimi artinya mim bertemu mim ya. Mim sukun bertemu mim. Difahami dulu ya, mim sukun bertemu mim. Berarti idgham mimi. Mimi artinya double ya, mimi. Mim sukun bertemu dengan mim, huruf mim. Idgham mimi, lakum. Dan kalimatnya terpisah ya. Contohnya kan lakum sama mim. Lakum ma fil ardi. Lakum ma fil ardi. Di halaman 52 itu idgham mimi. Lakum dan dengung ya. Lakum. Bunyi mimnya. Lakum ma fil ardi. Jadi jangan terlalu cepat. Lakum ma beda. Jadi huruf mim mim sukun ketemu mim itu harus didengungkan sama dengan ketika nun sukun ketemu wau, nun sukun ketemu mim, itu dengungnya sama ya. Lakum ma fil ardi. Coba dipraktekin. Bu Tarwiyah, lakum ma fil ardi. Halaman 52 ya, Bu. Ya. Lakum man fil ardi. Ya. Lakum ma fil ardi. Maknya pendek. Buat harokat aja. Lakum ma fil ardi. Ya, Bu Anis. Lakum ma fil ardi. Nurul. Lakum ma fil ardi. Ya, Bu Wiwin. Lakum ma fil ardi. Ganti. Ma fil ardi. Ya. Lanjut idgham ikhfa syafawi. Bu Anis baca. Ya, Bu. Ikhfa safawi. Ikhfa artinya menyembunyikan. Safawi artinya huruf yang keluar dari bibir. Maksudnya bila mim mati bertemu huruf ba, maka mim mati dibaca samar. Tidak rapat bibirnya. Dan didengungkan. Sama dengan bacaan iklab. Ya, itu versi lamanya. Coba Bu Wiwin baca yang versi barunya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya menyamarkan. Syafawi artinya huruf yang keluar dari bibir. Maksudnya, bila mim mati bertemu huruf ba, maka mim mati disamarkan ke dalam ba. Yakni perut kedua bibir tidak dikatupkan secara kuat dan disertai dengung atau sama dengan bacaan iklab. Nah, itu ya, ikhfa syafawi. Iklab. Ya. Ikhfa syafawi artinya ikhfa menyembunyikan ke dalam huruf bibir. Syafawi itu huruf ba. Ya, contohnya kan nihil bihijaratin. Jadi tidak rapat. Kemudian juga tidak terlalu tidak terlalu rapat, tapi tidak terlalu terbuka sekali. Dulu ada yang bilang kan cuma selembar kertas atau sehelai rambut. Tapi yang penting ada suara yang keluar. Jangan terlalu gituin. Jadi posisi kita bibir masing-masing aja, ya. Bihijaratin, gitu ya. Ta ketemu ro. Jadi
Tau, mi, tau, mi. Getaran huruf ro karena dia tebal hanya sekali, ya. tar, Tau, tau, tar, jangan tar. Beda ya, tar, tar sama tau, ya. Tau, mihim bihijaratin. Ya, coba Ibu Tarwiyah. tarmihim bihijaratin. Tau, mi-nya panjang 2 harokat. tar, mi, Ulangin, Ibu Tarwiyah, ulangin. tarmihim bihijaratin. Ya, masih kurang mimnya ya. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Ya, Bu Anis. tarmihim bihijaratin. Jadi untuk ngerem ngetrilnya huruf pro itu pakai bibir ya, maksudnya ditahan. Tau, tau. Kalau masih tar, itu belum ditahan. Tau, tau, mi, tau. Kayak orang cadel aja. Tau, mihim bihijaratin. Kalau tar, mi, tar. Dia juga masih bisa. Tar, itu masih salah. Getarannya itu sebenarnya huruf ro itu satu, getaran bibirnya hanya sekali bergerak gitu ya. Tau, mi, gitu. Coba ulangin Bu Anis. Tarmihim bihijaratin. Ya, huruf ta-nya jangan lupa hamusnya. Tau, mihim. Coba. Tarmihim bihijaratin. Ya, jadi langsung ini ya, bibirnya juga ini ya, bereaksi gitu, ibaratnya ngikut. Tau, tau, tau. Nanti latih sendiri deh. Tau sama tau. Tau, tau. Ayo, Bu Nurul. Tarmihim bihijaratin. Ya, ketebalan juga harus kedengeran juga ya. Tau, mi, tau. Ya, Bu Iwin. Tarmihim bihijaratin. Ya, Bu Tanti. Tarmihim bihijaratin. Ya, masih belum huruf ta-nya. Tau, tau. Nah, tau. Ya, Tarmihim bihijaratin. ya. Sekarang izhar syafawi, Bu Nurul baca. Izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Syafawi artinya huruf yang keluar dari bibir. Maksudnya bila mim mati bertemu huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka mim mati dibaca jelas. Ya, itu izhar syafawi. Keterangan tambahannya dibaca sama Bu Wiwin. Keterangan tambahan. Setiap nun atau mim bertasydid wajib dibaca gunnah atau dengung, baik saat nun tasydid atau mim tasydid berada di tengah maupun di akhir bacaan atau waqaf. Sebab pada dasarnya nun tasydid seolah-olah berasal dari nun mati bertemu nun, sedangkan mim tasydid juga seolah-olah berasal dari mim mati bertemu mim. Contoh, amma, inna, lahunna, minal ghammi. Kalau berhenti gimana? Lahun, gitu Iya, iya ada wakaf ya, lupa. Ya, coba ulang. Langsung lahunnya aja, Bu. Ya. Lahun minal gham. Ya, jadi kalau ketika diwakafkan yang huruf bersyidah mim dan nun harus didengung juga. Jangan cuma lahun gitu kan. Sama minal gham gitu ya. Tapi harus ditahan. Lahun minimal 2 rokat ya. Minal gham dan dimasukkan ke hidung. Tahan itu dimasukkan ke hidung. Ya.
Contoh-contoh izhar syafawi sekarang. A'anzartahum. Ya, mulai dari huruf A. Lam tunzirhum. Mulai dari Bu Tarwiyah. Ayo. A'anzartahum am Ya. Terus lanjut Bu Anis. Am lam tundirhum. Amlam tung. Emang ada amlam ya? Oh, nggak ada di sini. Amlam tunzirhum. Ya, nggak apa-apa di situ yang silakan lama. Bu Nurul yang huruf sa. Khalaqakum tsumma. Ya, jelas ya. Terus Bu Wiwin. Kharajatum jihadan. Ya, Bu Tanti. Annahum humurun. Ya, terus Bu Gusti. Ada bukunya? Bu Gusti tadi ada loh. Ada ya, Bu? Kameranya nyala nggak? Enggak, mati di sini. Oh, ya udah. Bu Tarwiyah. khairum bariyati. Ya, jangan ditahan. Hum khairul bariyah. Khairul bariyah. Ya, lanjut Bu Anis. Lakum dinukum. Ya, Bu Nurul. Laikum zikron. Ya, lanjut Bu Wiwin. Bainahum zuburon. Fazadu. Yang za kan, Bu ya? Udah ya, tadi Bu Tanti. Belum. Fazah. Bu Tanti belum. Saya roh. Fazaduhum rohaqa. Ya, lanjut. Ayo Bu Tarwiyah, baca dua, sin dan shin. Naumakum. Naumukum subata. Nah, jangan ditahan mimnya, kan ini izhar, jadi jelas. Naumakum subatan. Bu Nita, afwan Bu Nita. Subatan. Ya, Ini Bu Gusti chat di WhatsApp. Kamera sama speakernya masih belum diaktifkan, host katanya. oh. Mana coba Gusti? Oh, sama host ya ini. Iya. Kenapa ya bisa begini? Yang lainnya enggak kan? Saya enggak sih, bisa sendiri. Maksud bisa sendiri ini. Gimana saya ininya dari sana ya kali? More. Kurang tahu ya. Atau coba Bu Gusti ini Bu, apa afwan keluar dulu masuk lagi gitu kali ya? Yang tadi juga saya nggak main-mainin inian mood. Saya nggak ngapa-ngapain ini. Di sini susah nih di apps tuh ini. Tuh. Video udah terbuka, coba. Malah Bu Nurul yang nutup sendiri. Tapi bisa di unmute. Nah, coba Sendiri. Lo bisa tuh. Iya. Ya, ayo. Lagi coba Bu, ini lagi coba masuk lagi. Jadinya tuh. Ayo, naumakum Bu Tarwiyah. Naumakum subatan. Sarul bariyah. Ya. Bu Nurul, Sot dan Bo. Wa yahdiyakum siratan. Annafikum dhofan. Ya. Alaikum. Terus lanjut. Ayo. Ya, Bu Anis. Aman. Alaihim toiron. Wa min tahtihim dhulalun. Ya, Bu Wiwin. Ain, Bu Wiwin. Walahum azabun alimun. Wa alaihim ghadabun. Ya, Bu Tanti, fa sama qaf. Wa yamudduhum fi anna lahum qadama. Ya, Bu Gusti, kaf dan lam, halaman 53. Nah, hilang lagi. Ada Bu Gusti, bisa Oh ya, Bu? ada. Ayo. Alhamdulillah.
فجعلهم كعصف فإنهم لمحضرون. Ya, terus sampai bawah, Bu. Baru karena baru gabung nun, waw, ha, dan ya. ولم نكن نطعم من ربكم وبقيا من ربكم وبقية وزدناهم هدى ما عندكم ينفد. Ya. Catatan di dalam Al-Quran cetakan Timur Tengah penulisan mim mati yang dibaca idgham mimi dan ikhfa syafawi tidak ada tanda sukunnya. Tanda sukun pada mim mati hanya terdapat pada bacaan idhar syafawi. Jadi ada yang ada tandanya adalah di idhar syafawi. Kalau untuk idhar ikhfa nggak ada, ya. Kita lanjut ke mat. Nah, ini hukum mat nih. Hukumat halaman 55. 57 kalau ininya. Ya. Cabut aja. Mat. Ini belum dijelaskan kan ya? Ya, mat. Sudah ya, sudah ketemu ya. Jadi nanti langsung ke contohnya, ada nggak di sini? Antuna lihat di halaman 55 dulu deh. Biar jelas ini bagan-bagannya kan, soalnya kalau saya ngelihat yang artinya ini agak inian ya, harus pelan-pelan. Secara inian dulu bagannya. Halaman 55 sama 56 ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Jadi huruf mat itu ada 3. Ya, alif, ya, waw. Huruf mat ada 3, alif, ya, sama waw. Kemudian kalau alif biasanya sebelumnya fathah, kalau ya sebelumnya kasroh, dan waw sebelumnya dhammah. Ya, itu panjangnya 2 harokat. Kemudian setelah itu huruf mat itu terbagi menjadi 2, mat asli sama mat far'i. Kalau asli itu memang aslinya ya, asalahnya mat asli. Kemudian kalau mat far'i itu cabangnya, cabang dari mat. Ya. Kemudian mat asli di sini, mat asli terbagi menjadi ada 1, 2, 3, 4, ada 3. Mat badal, ya, mat iwat, sama mat silah qasirah sama mat tabi'i harfi. Tuh. Ya. Jadi mat asli terbagi 4. Kemudian mat asli terbagi 4. Mat far'i itu terbagi 2. Sebab karena hamzah sama sebab karena sukun. Sebab karena hamzah terbagi menjadi 3. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, sama mat silah tawilah. Tadi kan mat silah qasirah adanya di mat asli tabi'i ya. Tapi kalau mat silah tawilah adanya di mat far'i zaid yang disebabkan oleh hamzah. Kemudian yang tadi disebabkan hamzah, yang kedua mat far'i zaid disebabkan sukun. Ya, tadi disebabkan hamzah, sekarang sukun. Yang disebabkan sukun itu terbagi 2 lagi, 2 cabang lagi. Ya, yang pertama sukun arid terbagi 2, mat arid disukun dan mat lin. Kemudian yang disebabkan sukun, yang satunya lagi sukun asli itu terbagi 2, ya, mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Itu cara baca bagannya ya. Penjelasannya nanti ada di sini halaman berikutnya. Karena mat ini sebenarnya cuman
terbagi dua, cuman cabang-cabangnya jadi banyak gitu. Mad far'i aja dibagi dua, sebab hamzah sama sebab sukun. Sekarang kita pengertian dulu deh. Ya, saya tanyakan dulu, Bu Tarwiyah, huruf mad ada berapa? Kita lihat dari bagian ini dulu sebelum penjelasan. Huruf mad terbagi menjadi berapa? Menjadi dua, Bu. Huruf mad ada berapa? Huruf ahruful mad. Tadi saya kenal. Huruf mad ada berapa? Yang tahu? Apaan? Ada berapa? Ada 3. Nah, apa saja Bu Tanti? Alif, ya, sama wawu. Ya. Bu Nurul. Mad terbagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Kurangin 4. Mad far. Mad terbagi dua menjadi Jatah kamu. Asli dan asli. mad asli dan mad far'i gitu ya. Ini cara baca. Ya, Bu Anis. Masih bingung deh. Mad asli terbagi menjadi berapa? Bilang putusin aja. Ya, Ya, berapa? kalau mau makan ambil aja. Berapa? Bu Anis, mad asli terbagi menjadi berapa? Nggak Itu masih di apa-apa. mood. Udah ambil aja. Dari tadi nggak kedengeran. Ayo, 4. apa saja? Yang berempat sama Uti sama Mbak Eni. Mad niwat, Itu kok. silah siroh, Hah? mad harfi. Ya, mad tabi'i harfi 4 ya. Kemudian Bu Win, mad far'i zaid terbagi menjadi berapa? Bagi menjadi 2, Bu. Ya, apa saja? Yang sebab bertemu hamzah dan sebab bertemu sukun. Ya, udah stop ya Atau sampai tasdid, ya. terbagi dua dulu ya. Kemudian Bu Tanti, Ya. yang disebabkan hamzah terbagi menjadi berapa? Tadi mad far'i zaid. Bisababil hamzah terbagi menjadi 3. Nah, apa saja? Mat wajib muttasil, nah, mat jaiz munfasil, sama mat silah tawil. ya Tawila. Kemudian Bu Gusti, yang disebabkan sukun terbagi menjadi berapa? Sukun asli ada disebab. Nah, ini dibagi lagi ya, Bu? Ya, Yang disebutkan bertemu sukun arid ada 2, kalau yang bertemu sukun asli ada 2. ya. Sekarang Bu Tarwiyah, yang disebabkan sukun arid terbagi dua apa saja? Sukun arid. Saya belum begitu paham, Bu. Nah, berarti yang paham. Sekarang saya tanya Bu Anis. Yang sukun arid terbagi menjadi berapa? Mad arid 2. Ya, apa saja? Mad arid li sukun, matlin. Ya, dan matin. Bu Nurul, sukun asli terbagi menjadi berapa? Dua. Ya, apa saja? Mad lazim, Ilmi, lazimu kilmi, sama Zim, harfi. harfi. Jadi kita juga harus bisa baca bagan ini ya. Nah, ini kita masuk ke ini penjelasannya. Ya. Tadi ya penjelasan di halaman 57. Baca yang nomor 1 sama 2 Bu Tarwiyah. Ya. Yang ke-1, mad ialah memanjangkan suara ketika membaca huruf mad. Yang kedua, huruf mad ada 3. Alif yang didahului harokat fathah.
B. Ya mati yang didahului harokat kasroh. C. Wawu mati yang didahului harokat dumah. D. A dan B dan C baik ada rasamnya atau tidak. Contoh Ar-Rahman. Ya, contohnya ada huruf mat, ya Ar-Rahman, maknya kan nggak ditulis alifnya, tapi ada tanda berdiri gitu ya, kayak tanda kutip. Nah itu termasuk mat juga. Jadi harus dibaca panjang. Ar-Rahman. Oke, nomor 3 dibaca sama Bu Anis. Ya, A dan B. Mat terbagi menjadi 2, yaitu A. Mat asli atau mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i yaitu apabila ada huruf mat yang sesungguhnya tidak berubah hamzah atau huruf mati atau tasyid. Mat asli atau mat tabi'i ini dibaca panjang 2 harokat. Mat far'i zaid. Mat far'i zaid yaitu apabila ada huruf mat yang sesudahnya berubah hamzah atau huruf mati atau tasyid. Mat far'i artinya cabang. Zaid artinya bertambah atau lebih. Yakni mat far'i dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Nah, ya ini kan mat far'i zaid, istilahnya pengertiannya panjang ya. Apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa hamzah atau huruf mati atau tasydid, kan? Far'i artinya cabang, zaid artinya bertambah atau lebih, yakni mat far'i dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Karena nanti kan disebutkan lagi, ya, mat far'i zaid masuknya lagi di yang nomor 5, ya. Jadi pembahasannya ini kan enggak langsung mat far'i, misalnya gini ya, mat far'i zaid yang bagian B, titik 2 langsung ke nomor 5 sebab bertemu hamzah gitu, karena ini pembagiannya beda sama bagannya. Makanya saya lihat gini, kalau baca bagan seperti itu lebih mudah ya memetakan pikiran kita tentang mat. Tapi kalau misalnya lihat penjelasannya, dari mat terbagi menjadi 2, nomor 4 langsung beberapa mat yang masuk bagian mat asli. Harusnya mat asli ini yang nomor 4 masuk ke yang A. Maksud saya gitu. Jadi kita lebih mudah membaca bagan ketimbang penjelasannya ini. Jadi diputar-putar lagi gitu kan. Oke. Nomor 4. Baca Bu. Siapa? Urutannya. Bu Nurul. Yuk, nomor 4. ABC ya. Masih di mute. Maaf, Bu, maaf. Beberapa mat yang termasuk bagian dari mat asli atau mat tabi'i yang dibaca 2 harokat adalah A. Mat badal, yaitu setiap huruf mat yang didahului hamzah. Badal artinya mengganti karena huruf mat yang didahului hamzah pada umumnya berasal dari hamzah sukun. Kemudian hamzah sukun diganti dengan huruf mat. Contohnya, i'manun, u'tiyah, a'mana, asalnya imanun, utiyah, amanah. Dengan demikian, mat badal adalah mat yang disebabkan adanya proses penggantian. Nah, stop. Ini sebenarnya terbalik bacanya. Karena ada Indonesia, ada Arab, sebenarnya gini. I'manun asalnya i'manun. Bukannya i'manun asalnya imanun. Ya, perhatian ummahat ya. Imanun asalnya i'manun. Utia asalnya utia. Amana asalnya amana. Jadi terbalik tadi yang dibaca Bu Nurul, makanya saya kasih tahu ya. Jangan terbalik, nanti kalau ada soal imanun asalnya apa? Imanu, bukan terbalik. Imanu asalnya apa? Imanun. Jadi imanun itu dibacanya ya.
Imanun asalnya tulisannya adalah imanun. Oke, yang B, lanjut. Suaranya kok kecil ya? Ada suara bisik. Ayo. Mat iwad yaitu menukar fathah tanwin dengan alif ketika wakof. Dari segi bacaannya saja bukan tulisannya. Iwad artinya menukar. Ya, mat iwad artinya menukar fathah tanwin dengan alif ya sebanyak 2 harokat. Baik di tengah maupun di akhir. Jadi kadang kalau berhenti di tengah lupa hukum iwadnya. Ya. Kalau misalnya ini diingetin kalau ada tamim kita berhenti ya, misalnya nisaan jadi nisaan, fatahan jadi fataha, ya, jangan terus fatahan bacanya atau fatah, ya. Oke, yang C. Mat silah khosyiroh yaitu bila ada hal domir atau ha pengganti nama diapit huruf hidup dan huruf hidup sesudah ha bukan hamzah, maka ha dibaca panjang 2 harokat. Silah artinya menyambung, yaitu menyambung hal domir dengan huruf mat dalam bacaannya saja, sehingga menjadi panjang. Qasiroh artinya pendek atau hanya 2 harokat saja. Ya. Nah, itu mat silah qasiroh. Kan temennya mat silah qawilah. Kalau dalam ilmu tajwid biasanya itu tidak dibedakan ininya langsung pengenalan matsilah qasiroh sama matsilah tawilah. Pokoknya kalau matsilah qasiroh itu hak domir bertemu selain hamzah. Kalau tawilah bertemu dengan hamzah. Tapi ini dibagi menjadi bagian yang terpisah. Nah, matsilah tawilah itu bagian dari mat far'i zaid bisa babil hamzah. Sedangkan mat silah qasiroh itu adalah mat asli. Tuh, ya masuk. Kenapa dia sebut mat asli? Karena panjangnya 2 harokat. Kenapa mat silah tawilah dia masuk ke bisa babi hamzah? Itu karena ada sebab-sebab hamzah yang lain selain mat silah tawilah. Ada mat jaiz munfasil sama mat wajib mutasil. Dia masuk babnya ke situ. Gitu. Padahal sebenarnya hak domir, cuman karena bertemunya hamzah itu dia masuk babnya ke sana. Gitu. Nah, sekarang yang keterangannya Bu Iwin. 1, 2 sampai yang ini bagian yang 4 juga masuk ya, nggak apa-apa deh. Ya, semua ya, Bu. Keterangan pertama, ada 2 tempat dalam Al-Quran bacaan hak domir yang keluar dari kaidah matsilah. Ini yaitu yardahu lakum dalam surat Az-Zumar ayat 7. Hak diapit huruf hidup seharusnya dibaca panjang, tetapi pada kalimat ini dibaca pendek. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 69, fihi muhanan. Hak tidak diapit huruf hidup seharusnya dibaca pendek, tetapi pada kalimat ini dibaca panjang. Kedua. Tunggu dulu. Ini maksudnya tahu ya? Diapit maksudnya ya yardahu lakum. Ada istilahnya kalau misalnya hak domir itu diapit huruf hidup maka dia dibaca panjang. Tapi ini yardahu lakum pengecualian ya, bukan bacanya yardahu lakum. Itu enak banget bacanya begitu, tapi salah, hanya ada di surat Az-Zumar. Jadi yardahu lakum. Yang kedua Al-Furqan contohnya fihi muhanan. Harusnya kan ini setelah hi itu kan hurufnya harusnya hidup, tapi ini mati. Fi kan ya sukun ya, jadi panjang fi-nya. Nah dia dibaca panjang, malah harusnya kan nggak dibaca panjang. Jadi fihi muhanan gitu ya. Lanjut Bu Iwin. Ya, 2. Selain hak domir tidak dibaca panjang seperti pertama dalam surat Ad-Hud ayat 91. Qalu ya Syu'aibu ma nafqatu Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran.
kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyati. Karena Dalam surat Al-Alaq ayat 15. ya, Karena kedua hak dalam ayat tersebut adalah bagian dari kata itu faqiha yafqahu dan intaha yantahi. Nah, jadi ummahat ini kenapa hak domir tidak dibaca panjang? Karena dalam bahasa Arab itu dikenal dengan di sini dikenalkannya karena ayat tersebut adalah bagian dari kata itu. Sebenarnya ini jadi bingung kalau orang yang nggak tahu bahasa Arab, tapi kalau yang tahu bahasa Arab paham. Karena kedua hak dalam ayat tersebut adalah bagian dari kata itu. Maksudnya bagian dari kata itu adalah satu kata. Contohnya dalam bahasa Indonesia gini, makan. Ya, makan berarti kan bukan ada dua kata, satu kata kan, makan. Bukan ini ada dua kata, mak sama makan, nggak bisa. Paham nggak maksudnya bagian dari kata itu? Jadi kata faqiha yafqahu di kata nafqahu itu artinya satu arti. Kayak tadi saya bilang makan. Kalau makan nasi itu berapa arti? Dua. Ada dua, ada kata makan dan nasi. Ya, maksudnya itu penjelasannya seperti itu. Jadi nafqahu itu pengertiannya satu arti. Beda dengan kayak fihi. Fihi muhanan, fihi itu dua kata, biar kata 3 huruf. Fi artinya di. Di artinya dia. Dia, ya kan? Ada dua kan? Fihi. Ya, panjang, padahal nafqahu panjang ya kata-katanya, tapi dia cuma satu makna. Jadi bagian dari kata itu. Paham ya? Lanjut Bu Nurul yang bagian B, matobi'i harfi. Matobi'i harfi, 5 huruf yang terangkai dalam kata Hayun tohuru. hayun toharu yang terdapat pada huruf potong di awal surah Al-Quran seperti alif, lam, ro, toha, ha, mim, yasin. Nah ya, Antuna harus hafal nih. Ada hayun tohur ya, matobi'i harfi. Kenapa disingkat hayun tohur? Biar memudahkan menghafal. Ya, artinya ada ini hayun tuh hidup yang suci ya. Ini biar memudahkan Antuna menghafal aja. Nah, ada rangkaiannya di sini di fawatul suwar, alif lam ro, toha, ha, mim sama yasin. Ya. Kenapa dia masuk ke tobi'i harfi? Karena panjangnya, ya hati-hati. Panjangnya bacaan itu adalah 2 harokat. Alif lam ro. Jadi ro-nya yang masuk ke hayun tohur tadi, alif lamnya enggak? Ya. Terus toha. Di atas kan ada hayun tohur tadi dari to dan ha. Ha, mim. Mimnya masuk nggak ke dalam atas yang hayun tohur? Enggak ya. Karena dia dibaca mimnya bukan 2 harokat. Ha-nya yang dia masuk ke hayun tohur. Kemudian yasin, huruf ya-nya. Ya. Paham ya? Jadi rangkaian yang di bawah ini semuanya bukan 2 harokat. Yang terangkai dalam huruf-huruf hayun tohur aja. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Baca Bu Tanti. ABC. Mat far'i zaid terbagi menjadi 2 sebab bertemu hamzah. Beberapa mat yang panjangnya lebih dari 2 harokat sebab atau bertemu hamzah yaitu a. Mat wajib muttasil. Huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Wajib artinya harus dibaca 4 atau 5 harokat. Muttasil artinya bersambung antara huruf mat dan hamzah dalam satu kalimat. B. Mad jaiz munfasil. Huruf mat bertemu hamzah dalam kalimat lain. Jaiz artinya boleh dibaca antara 2, 4, 5 harokat. Munfasil artinya terpisah. Antara huruf mad dan hamzah tidak dalam satu kalimat. Keterangan. Sebaiknya dalam membaca mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil diseragamkan.
Bila menggunakan 4 harokat, maka 4 harokat semuanya. Dan bila menggunakan 5 harokat, maka 5 harokat semuanya. 2. Apabila dalam keadaan waqaf, khususnya mat wajib mutasil, maka panjang bacaannya minimal sebagaimana panjang bacaan wasolnya. Yakni, bila ketika wasol menggunakan 4 harokat, maka ketika waqaf boleh menggunakan 4 atau 6 harokat. Demikian pula bila ketika wasol menggunakan 5 harokat, maka ketika waqaf hanya boleh menggunakan 5 atau 6 harokat. Mat wajib mutasil yang diwakafkan dinamakan mat mutasil arid. C. Mat silah fawilah. Bila ha domir atau ha pengganti nama diapit huruf hidup dan huruf hidup sesudah ha berupa hamzah, maka ha domir dibaca 2, 4, 5 harokat. Fawilah artinya panjang. Untuk kedua mat ini atau mat jaiz munfasil dan mat silah fawilah dianjurkan bacaan 2 harokat tidak digunakan. Ya. Jadi untuk mat ini yang harus diperhatikan ya, kepanjangannya. Panjangnya itu berapa sih gitu kan? Kayak mat wajib mutasil itu antara 4 sampai 5. Kemudian mat jaiz munfasil 2, 4, 5. Maka untuk diseragamkan kita akhirnya baca yang beririsan, yaitu berapa harokat? Nah, jadi ketika kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita panjangnya misalnya 5. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika di akhirnya harus sama antara jim sama him. Jadi nggak boleh sama, nggak sama. Kalau antum nggak dengar murotalnya Sudais, itu mat jaiznya itu dibaca 2 dia. Kalau mat wajibnya 6. Semua dia istiqomah. Jadi kalau ketika kita mau biar napasnya kuat, kita saya bacanya misalnya mat jaiznya itu 2 harokat aja. Jangan, untuk memberikan keselamatan bawah, jadi kita baca 2 aja. Ya, bacanya sesuai dengan kaidah, bacanya 5. Tadi ada keterangan tambahan, ya. Mat wajib mutasil itu diseragamkan. Jika 4 semua, 5 semua, maka kita sepakat 5. Kemudian yang kedua itu, apabila dalam keadaan wakaf, khususnya mat wajib mutasil wakaf berarti diberhentikan bacaannya ya. Maka panjang bacaannya minimal sebagaimana panjang bacaan wasolnya. Ya. Jadi ketika di tengah gitu kan, di tengah bacaan kita bacanya 4, maka harokat ketika wakaf boleh 4 atau 6. Ketika kita wasolnya 5, boleh 5 atau 6. Itu aja pasangannya, ya. 4, 6, 6. 5, 6, 6. Gitu. Terus nama mat wajib mutasil, ya, ininya adalah mat mutasil arid. Ya, arid. Oke, yang bagian B, Bu Wiwin. Sebab bertemu sukun atau tasdid. Sukun terbagi 2, yaitu sukun arid atau baru datang karena waqaf dan sukun asli. Mat yang disebabkan bertemu sukun arid ada 2. Pertama, mat arid li sukun, yaitu bila huruf mat bertemu sukun arid, yaitu sukun baru datang karena menghentikan bacaan, maka dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. 2. Mat lin, yaitu bila waw mati atau ya mati yang didahului fathah bertemu sukun arid, maka dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Lin artinya lembut. Lihat penjelasan pada bab sifatul huruf. Keterangan. Pertama, sebaiknya dalam membaca mat arid li sukun diseragamkan. Bila menggunakan 2 harokat, maka 2 harokat semuanya. Dan bila menggunakan 4 harokat, maka 4 harokat semuanya dan seterusnya. Begitu juga dengan mat lin. Apabila saat kita membaca Al-Quran, kedua, apabila saat kita membaca Al-Quran bertemu dengan mat arid li sukun dan juga mat lin, maka sebaiknya juga diseragamkan.
Ya, itu tadi bacaan yang saya bilang ta'au tuh jim sama mim itu kan bacaan mat arid li sukun ya. Kalau contoh yang mat yang jaiz sama munfasil itu banyak ada di sini kan. Di contohnya mat jaiz ya. Fi kalimatin wahidah. Nggak ada di sini contohnya. Nanti kalau lagi pas kita belajar ketemu. Kalau nggak pas lagi tilawah ya tadi banyak mat jaiz sama mat wajib. Jadi kalau mat arid disukun sama mat lin, misalnya gini tadi alamin min khaw itu sama ya dibacanya. Kalau bacaan matlin itu kan ada yang di tengah misalnya kita berhenti, itu juga harus dipraktekkan ketika ada kalau matlin itu kan khauf ya bertemu ya ya sukun sebelumnya fathah dan waw sukun sebelumnya fathah, itu bacaan lin ya. Kalau misalnya alif, kok alif ini kan huruf mat nih Bu, misalnya ada alif sukun sebelumnya fathah, dia bacanya jadi mat, bukan matlin tapi mat. Lin itu karena lembut, jadi khauf, bait itu sama panjangnya dengan mat arid li sukun. Alamin ya, kita bacanya 6 aja, nggak usah 5 kayak mat jaiz sama mat wajib tadi ya. Jadi perbedaannya antara mat jaiz, mat wajib sama mat arid disukun sama matin itu bacaan yang paling panjang 6 harokat. Dia 246 ya, kalau mat wajib 45, mat jaiz 246 245 ya, itu perbedaannya 2 dan 4 sama. Ya. Tapi biasanya kalau murotal itu baca mat aridnya yang 6. Oke, kita lanjut. Bu Gusti baca yang terakhir, mat yang disebabkan sukun asli. Mat yang disebabkan bertemu sukun asli ada 2. 1. Mat lazim kilmi. Huruf mat ataupun mat badal bertemu sukun asli atau tasjid dalam satu kalimat atau sebab pada dasarnya tasjid pun sukun asli. Lazim artinya harus, yakni dibaca panjang 6 harakat. Sedangkan kilmi maksudnya terdiri dari kalimat seperti Terus? Gimana bacanya nih? Jadi A-nya dipanjangkan dulu. Nah, coba ulang. Nah, gitu Bu. Nah, A-nya dipanjangin dulu, baru masuk ke lam sukun, baru ke A yang kedua. Iya. Nah. Ya, terus? Mat lazim harfi. Mat lazim harfi, huruf mat bertemu sukun asli dalam satu kalimat, hanya saja terdiri dari huruf lazim artinya harus, yakni dibaca panjang 6 harokat. Sedangkan harfi artinya terdiri dari huruf, yakni 8 huruf yang terdapat dalam awal-awal surat Al-Quran yang terangkai dalam kata naqsor asalukum. Contohnya ya, baca dulu yang itunya tuh nun, qaf. Sempat hilang suaranya ya. Gitu. Iya. Terus? Ya. Kafa ya ain sod. Udah Bu. Terus? Tadi yang dari nun, qaf, yang satu-satu dibaca coba. Oh ya. Nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Ya, terus? Terus ini contohnya. Ya. Kaf, ha, ya, ain,
sod. Ya, ini fawatihus suwar yang paling panjang ya. Jadi mat lazim. Mat lazim itu kan ada kilmi, ada harfi. Kalau yang kilmi ini contohnya di Baligo 5 itu adanya di halaman 23. Ya. Ini banyak contoh-contohnya. Al-ana termasuk di sini ada al-ana, terus atuhajju. Nah, ini lazim kilmi semuanya. Kalau yang harfi di halaman 25-nya Baligo 5 ya. Kalau yang masih ada Baligo 5 itu dilihat-lihat lagi contohnya di sini. Ya. Kalau yang masih Baligo 4 belum ketemu. Ini kayak Bu Gusti udah sampai halaman berapa kemarin? Baligonya terakhir. Belum ke sini ya? Belum sampai halaman 25 ya? Terakhir acak, Bu ya? Iya, acak ya. Acak ya? Acak berarti udah lewat kan? Yang lain juga teman-teman udah belajar gorib. Bu Tarwiyah lagi masih, Bu Nurul lagi masih acak ya Bu Nurul ya? Nah, ini seperti ini. Jadi kenapa disebut kilmi sebenarnya itu kalimat, satu kalimat ya. Bolin, dia ada bacaan yang dihentakan. Al-ana. Ini pengecualian al-ana sama juga dengan ada Allah juga nih. Yang di Baligo 5 halaman 24 ada Allah itu sama ya. Ada sidahnya di huruf lam. Allahu. Ya. Mat lazim harfi sudah tadi. Kalau mat tobi'i hayun tohur. Kalau yang di mat lazim harfi naqasa asalukum. Ya. Nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Itu udah jelas ya. Huruf-hurufnya semuanya kecuali ain. Ain bisa 4 atau 6. Bisa ain, bisa ain panjangnya ya. Pengecualian. Ya. Teorinya sampai ini aja ya, 2 bab ini nanti kita lanjut di bulan September. Saya nggak tahu nih mulai tanggal 6 September. Sebelum pertanyaan ya, ada 10 menit lagi. Sebelum September nanti yang online tuh apa yang jauh kan kita mau ada offline rencananya kan sebulan sekali. Untuk yang jauh nanti digabungkan. Kayak Bu Gusti sama Bu Tanti nanti di hari kerja. Terus saya bilang gini, kalau itu di hari kerja, mereka kan kerja kecuali Bu Gusti ya bisa dikumpulin nanti yang online meskipun grade-nya berbeda-beda gitu kemampuannya, nanti akan digabungkan di hari kerja Selasa Kamis. Nah, khusus untuk Bu Tia itu kan kalau kita jam 8 di sini, mereka di sana jam 8 malam. Saya bilang bisa dia maju duluan karena posisinya kan malam di sana. Tapi kalau yang kerja ya Bu Tanti, kalau udah offline juga repot ya. Kalau di hari kerja kan, misalnya Selasa Kamis. Ya Bu Tanti. Di sana di sini mulainya jam berapa? Maksudnya di Jakarta mulai jam berapa nanti kalau Selasa Kamis? Kalau itu mulai jam 8. 8 berarti di sini jam 10-an ya. Kayak gitu. Saya udah bilang sama Bu Nunung, ya itu kalau yang itu nggak bisa. Gitu. Kalau yang lain bisa. Bukan, yang lain tuh tetap Sabtu Ahad karena kan kerja pada gitu kan kalau offline. Jadi nanti ada online sama offline. Saya bilang, ya udah deh diatur deh, kalau saya mah pusing ngaturnya, saya bilang gitu kalau ada yang kayak gitu. Bu, nanti kalau yang offline itu kan cuma, maksudnya saya yang online digabungin kan cuma sebulan sekali aja kan? Rencananya kan gitu. Makanya mendadak nih saya bilang gitu, kok yang online kenapa dipisahin gitu kan dari grup yang saya pegang gitu. Padahal kalau misalnya kita pas offline, yang lainnya online nggak apa-apa gitu kan. Nanti pas apa di sana gitu saya inin online gitu. Yang penting kan mereka bisa gitu kan di jamnya gitu kan. Seperti itu. Saya belum dapat formasinya lagi, kita dapatnya kapan tuh untuk offline-nya gitu.
Kan katanya ininya mulai tanggal 6 September berarti yang hari Selasa Kamis tuh udah mulai ada offline-nya, nggak tahu tapi nah yang Sabtu Ahad saya nggak tahu dapatnya tanggal berapa itu yang untuk offline gitu. Kita kan pesertanya yang paling dikit nih. Kalau misalnya offline nggak usah dibagi shift, ya paling satu ruangan itu nanti bisa dibagi posisi aja kalau saya bilang gitu. Kalau dikurangin 3 aja kan dari kita kan ber-8 ya, udah cuma 5, nggak usah dibagi 2 shift, datang pagi aja semua gitu. Iya, benar. Iya, Kalau nanti yang offline, kalau dibagi 2 ntar sayanya juga makin panjang waktunya gitu kan. Saya biasanya kan jam 6 sampai jam 8, nanti saya bisa sampai jam 10. Teman-teman juga kan jadi panjang waktunya gitu. Nanti saya lihat deh formasinya. Saya belum benar-benar ini, baru dirapatin cuman offline sama online doang, tapi untuk teknisnya saya belum dikabarin. Baru kemarin saya tanya Bu Nunung, gimana maksudnya ininya? Iya mau dipisahin Bu Nita yang jauh-jauh, dipisahin terus siapa yang megang? Bu Nunung yang megang. Terus grade-nya macam-macam. Kan ada yang dari NTB juga tuh. Dari NTB Bu Ulfa kan waktu itu udah gue mungkin sekarang udah hafalan kali ya. Itu repot juga gitu kan. Dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Kayak gitu. Nggak tahu deh tuh ngaturnya gimana. Cuman yang di hari kerja yang disayangkan kayak Bu Tia tuh mepet kalau misalnya dia kalau maju setengah 9, ya mungkin dia masih ini ya. Karena waktunya fleksibel sama saya. Cuman dia harus yang pertama terus. Ketika jam 8 aja di sini, di sana dia harus pertama gitu. Kalau misalnya dia urutan yang jam 10, udah jam 10 malam. Kita kan pergi di sini. Dia udah ngantuk-ngantuk nanti. Kayak gitu. Orang ini kan kita kelas pekerja semua gitu kan. Kalau Bu Gusti kan di rumah ya Bu Gusti ya. Masih di mood tuh. Iya Bu, saya di rumah. Iya, dia bisa kalau misalnya yang di hari Selasa Kamis. Bu Tarwi ada kesulitan nggak kalau untuk offline? Enggak sih Bu. Nah ya, maksudnya untuk pemberangkatan kan kita kan pasti, makanya saya gini, kalau nggak jam 6, kita mundur gitu aja, misalnya setengah 7, berarti kan selesainya kan 2 jam kemudian ya, setengah 9 gitu, biar nggak kepagian. Makanya saya ini nggak tahu formasi jamnya, karena kan ada ikop-ikop kita juga nggak tahu apa jam 6. Jadi ini dikembalikan, kata ini wajib apa gimana gitu kan. Saya bilang, ya hitungannya kalau kita udah ada perintah untuk offline, tapi kecuali memang yang nggak bisa gitu, jangan dipaksakan. Nah terus yang nggak bisa apa dapatnya gitu. Jadi saya masih banyak pertanyaan yang saya inikan gitu kan. Kalau yang nggak bisa ada halangan, dia maunya online gimana gitu. Kayak gitu kan, saya harus jelas ininya. Masih belum jelas diinin, kecuali yang online ini katanya rencananya mau digabungin. Nggak tahu deh tuh mau di hari tetap Sabtu Ahad atau hari kerja Selasa Kamis. Pas bentok tuh pas udah Bu Tanti itu pas saya omongin, Bu Tanti kan kerja Bu, kalau misalnya jam 8 disuruh jam 10 gimana? Saya bilang gitu. Oh iya ya gitu. Nah udah bingung lagi, mentok gitu di situ. Nanti kalau saya sih, kalau Selasa kan saya jatahnya piket, saya mungkin nggak bisa ikut tuh kalau jam 8. Tapi kalau Kamis nanti saya cari-cari izin lah. Nah iya makanya saya bilang gitu. Akal-akalin lah nanti. Kalau untuk bacanya ntar gimana ya strateginya itu bisa ini kan. Kalau untuk misalnya gini Bu, kayak kita materi, pas jatuhnya materi, otomatis nggak bisa ikut kan, tuh standby 2 jam. Itu maksudnya ditinggal-tinggal layarnya ntar sampai mana gitu. Kalau pas maju Viko nggak apa-apa gitu kan, tinggal-tinggal tuh majunya urutan keberapa gitu Bu Tanti. Kalau lagi pas materi layar gini, tinggal-tinggal nggak nyambung gitu, sayang waktunya. Nggak tahu deh. Mau nanya Bu, kalau yang di share di grup itu kan untuk yang online offline yang tatap muka itu 1 jam, jadi sesi dibagi 2 sesi gitu, satu pertemuan gitu, satu sesi 1 jam, diisi oleh separuh dari jumlah keseluruhan peserta dalam satu kelas. Jadi misalnya kita berempat, berarti dua orang itu 1 jam gitu ya Bu ya, maksudnya ya. Makanya kan saya gini, saya tuh Pak baca gituan Bu, saya nggak ngerti tuh kalau gitu. Karena saya membayangkan bagaimana ketika praktek itu gimana gitu, 1 jam 2 orang, setengah jam.
Kebanyakan ya, Bu? Iya, kebanyakan saya bilang gini. Maksudnya gini, dengan 1 jam, misalnya 2 orang kan bisa setengah jam. Tapi kalau misalnya 4, kita kan bagi gitu. Bukan karena kalau misalnya kita waktunya hanya 2 jam, yang datang misalnya 4, berarti kita bagi 1 jam kan dulu berarti satu orang setengah jam kan? Gitu enggak langsung jadi 2 jam. Jadi gini, kok saya ngajarnya jadi tambah 4 jam ya? Saya bilang gitu. Saya nggak bisa kemana-mana kalau kayak gitu. Teman-teman juga pasti punya acara gitu kan. Ini nggak ngerti gitu dalam inian saya. Makanya saya bilang, saya kalau ada tulisan gitu, saya ininya baru membayangkan di praktek bagaimana. Makanya saya itu broadcast itu pas udah rapat terus ada broadcast itu gitu kan. Saya share aja deh biar teman-teman inian gitu kan, baca dalam satu pertemuan 5 halaman inian tilawah misalnya gitu. Itu membayangkan 5 halaman terus belum masuk ke yang lain-lain gitu kan tilawahnya. Itu kan cukup inian ya, apalagi yang masih baligo gitu kan, lagi belajar. Kalau baligo suruh baca 5 halaman kebayang deh Bu Nurul sama Nenek gimana bacaannya, karena kan pasti masih banyak yang dibetulin kan gitu. Kayak gitu maksud saya. Jadi teknisnya belum jelas ya, Bu ya. Baru. Ada juga ini ada form assessment, saya nggak tahu form assessment itu apa. Mungkin kalau kayak di kantor tuh sebelum masuk kita kayak semacam kuesioner gitu. Apa ada demam berapa hari sebelumnya kayak gitu ya, Bu? Mungkin. Ya, itu diisi setiap mau masuk offline. Kemarin kan Bung Nung juga sempat nanya tuh yang Google Form tuh gimana, bisa dipakai setiap saat, cuman kan harus dilihat rekapannya tuh hari apa. Saya bilang gitu, dia nanti harus rajin itu dilihat. Nah pada saat itu dia bagaimana gitu. Terus yang dipasang-pasangin yang sudah Bu Anis buat itu, sekarang suruh menyimak bacaan, saya bilang gitu. Misalnya Bu Tarwiyah sama saya pasangkan ke siapa, Bu Wiwin ya? Apa siapa kemarin? Iya, sama saya Bu. Nah, Bu Wiwin. Kalau misalnya targetnya seminggu, saya udah iniin gitu. Dengan ada itu saya udah kritisin. Kalau Bu Wiwin misalnya dengerin Bu Tarwiyah 5 halaman, terus Bu Tarwiyah dengerin Bu Wiwin juga 5 halaman. Itu maksudnya apa sih gitu? Kalau saya sih cenderung untuk apa yang mau disetorkan ke saya dibaca dulu gitu, dengerin. Nah ini suruh tilawah dalam 1 pekan tiap hari, saya bilang gitu. Ya untuk kelas saya nggak bisa kalau tiap hari, saya bilang suruh dengerin gitu. Itu aja di pembelajaran aja. Jadi pas di pembelajaran silakan yang belum maju gitu kan, dengerin deh tuh misalnya Bu Tarwiyah baca baligo berapa, didengerin sama Bu Wiwin. Sebenarnya Bu Wiwin juga dipendengarkan nih bacaannya Bu Wiwin yang mau ini diamet Bu Tarwiyah. Nggak bisa kalau misalnya suruh tilawah didengerin terus siapa yang benerin, saya bilang begitu. Iya nggak maksud saya? Iya Bu. Gitu. Kalau yang udah hafalan tinggal hafalan mah cuma benerin baca salah sambung doang. Tapi kalau untuk yang ini saya bilang belum masuk akal, itu dibedain deh, saya bilang gitu. Untuk tilawah itu baligo 1, 2 baca tilawah. Memang sebenarnya kita tuh belum bisa baca Quran. Udah bisa semua, cuman kan karena ketingkatan misalnya baru baligo 1, 2 suruh baca 5 halaman sama dengan yang baligo atau yang worib 5 halaman pasti berbeda, ya kan? Gitu. Saya orangnya rinci Bu kalau misalnya untuk suatu inian apa-apa gitu. Tapi karena saya nggak diajak diskusi langsung udah keluar, itu pasti saya jadi pertanyaan. Nanti Antuna tunggu aja. Kalau saya lagi mengkritisi pertama yang Bu Tanti itu, yang online nama Bu Tia sama Bu Gusti udah nggak masalah, tapi kalau masalah apa solusinya gitu. Nah nanti pas kedatangan offline cuma 5 orang dibagi 2 shift, shift satunya 2 jam, saya ketambahan jadi 4 jam. Itu berat untuk saya gitu kan. Sabtu Ahad ini aja makanya saya mau jalan ke sekolah tuh sosialisasi PTN, saya lagi gini mikir gimana ya caranya gitu saya supaya bisa datang jam 8. Ada shift 2 sebenarnya, cuman untuk shift kelas yang lain nanti jam 10. Cuman kalau untuk saya sendiri saya nggak enak gitu. Jadi ntar saya izin aja sama teman-teman di sini aja gitu kan. Perjalanan ke Iqra kan setengah jam. Ini saya udah rapi siap berangkat, cuman mau ganti jilbab aja nanti gitu. Serba inian yang saya bilang, kok jam 8 sih? Saya udah bilang ntar saya telat-telat dikit ya. Saya bilang itu saya ngajar dulu, udah bilang sama temen separalel saya. Gitu, bilangin sama kepala sekolah saya telat ngaji dulu gitu. Itu telat kan karena ini pakai MOU perjanjian sama yayasan
Kayaknya gitu ada penandatanganan macam apalah, saya nggak inian kayak gitu. Heeh. Pokoknya teman-teman menunggu, saya sampai nanya, emang mau offline-nya berapa kali? Baru sekali Bu Dita, sebulan sekali. Nah itu aja udah perencanaan dalam pertemuan offline itu banyak banget gitu kan. Nah, saya belum nggak kebayang dah gitu kan. Kayak gitu. Makanya untuk sementara ini mulai besok nih Bu Anis, kita kan belum masuk 6 September nih besok ya. Pasangan-pasangan itu kita jalanin aja dulu deh. Ya. Yang besok nih kan misalnya saya udah list siapa yang maju ini. Pertama pasangannya ya. Misalnya besok yang pertama Bu Tarwiyah sama Bu Wiwin. Nah, itu maju duluan. Nah, ketika itu yang kelompok berikutnya silahkan deh tuh setor-setoran selama KBM itu. Ya. Nanti saya panggil lagi kelompok kedua gitu. Nanti yang sudah maju Bu Tarwiyah sama Bu Wiwin baca yang untuk selanjutnya saling menyimak. Gitu. Ya. Paham ya, untuk besok begitu aja, kita jalanin aja dulu program yang harus diinikan kemarin rapat. Nah, setelah 6 September nanti saya mau nanya kejelasannya lagi gitu. Ya, Saya telepon Bu Tia aja 2 hari nggak nyambung-nyambung, 2 hari keberapa baru nyambung tuh. Siap Bu Tia, saya tanya gimana, nanti bisa nggak di hari nyambungnya susah tuh kalau di luar hari Sabtu Ahad ya. Saya telepon dia, saya kan lupa gini, di Amerika, oh berarti saya nunggu tengah malam Bu, karena di sananya pagi. Kalau saya misalnya telepon kayak gini, ini udah mau menjelang malam dia, gitu. Saya harus jam 8-9 malam saya di sini, telepon Bu Tia gitu kan. 2 hari tuh saya telepon dia nggak nyambung-nyambung, gitu. Terus WA-nya juga terkadang nggak inian, nggak nyambung. Hari ini kan dia izinkan tadi tuh di grup ada Japrian tuh, ada yang sakit anaknya. Mbak Cindra juga, Mbak Cindra tuh. Nah, temennya Mbak Cinda siapa? Bu Anis kasih motivasi ya. Dia itu saya udah bukan konsultasi, udah nanya sama Bu siapa? Kakaknya Bu Tia, itu memang agak beda sama kita-kita gini gitu kan. Mbak Cinda kan memang masih usia 20 berapa ya? 24 apa 23. Masih labil gitu kan. Beda, anaknya ada punya kekhususan gitu. Kemarin tuh sempat gimana gitu down, ternyata di kelas sebelumnya juga kayak gitu sama Bu Kuri kayak gitu Bu Nita. Oh ya udah, berarti saya asal tahu aja biar saya kasih motivasi lagi, ini nggak masuk kan gitu. Dan kalau di telepon susah, kadang aktifnya WA-nya misalnya 2 hari yang lalu, itu kita telepon nggak langsung diangkat gitu. Itu Bu Mbak Cindra gitu ya. Ibu-ibu ada yang mau tanya, tadi materi tadi jelas nggak? Jelas Bu. Jelas ya, nanti dibaca-baca ulang aja, soalnya saya ketika lihat buku Ustazah ini ada yang lompatan-lompatan kita kayak gini, gimana ya caranya supaya saya sendiri gitu, gimana saya supaya paham terhadap materi ini. Jadi versi saya, pemahaman saya sampaikan ke Antuna, begini loh ini sebenarnya gitu, biar ngumpul gitu. Kalau enggak, aduh ngacak-ngacak tuh saya nggak ini deh, nggak bisa kita kuasain. Kayak gitu. Nanti pas teori baru tuh, oh iya ini. Nanti kan kalian terekam tuh penyampaian materi saya. Oh ini begini gitu. Kan kalau misalnya kita mau menyampaikan ilmu kepada seorang, kita harus paham dulu. Kalau nggak paham, oh udah apa adanya aja. Ya pokoknya lihat aja buku itu, pokoknya lihat gitu. Kan nggak bisa begitu. Setiap orang kan harus ada gimana supaya kita paham. Nah ketika saya pemahaman seperti ini, coba saya sampaikan. Antuna paham nggak? Paham Bu, saya maksudnya begini, perbedaan antara ini sama ini, gitu. Kita dalam mengenal ilmu kan gitu, perbedaannya apa sih gitu, persamaannya apa, gitu. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan kita akhiri ya. Bu Gusti masih ada, Bu Gusti udah hilang lagi. Ini ada 6 jadinya, mental kali ya. Itu iya nggak stabil katanya tadi. Ada di grup. Oh, ada, ya udah. Ya udah ya ibu-ibu ya, saya mau siap-siap mau berangkat ini. Sarapannya di sana aja di sekolahan. Ya, ibu-ibu sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa ini ya kita kalau ketemu offline bisa lihat langsung ininya teman-teman ya. Udah lama nih kita udah hampir setahun ya. Mudah-mudahan bisa langgeng ya ininya. Ya, baik Ummahatillah. Sebelum kita akhiri ya,
Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Saya mohon maaf lahir batin ya kalau ada kata-kata yang salah atau ilmu yang disampaikan salah. Al-haqqu min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Ya, Bu Tarwiyah semangat ya. Ya, Bu. Iya, nggak apa-apa kalau misalnya saya nggak paham, Bu. Terus terang aja kalau ngomong sama saya, kalau ini ntar soalnya saya paksa-paksain paham, saya yang dosa dipaksa-paksa. Ya. Ya udah ya, sampai jumpa lagi ya besok ya. Ya, Bu. Ya, mohon maaf lahir batin saya Ya. izin pulang. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.